Pada kesempatan kali ini saya akan membahas core value ASN, yaitu berakhlak. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Berorientasi pelayanan. Sebagai ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Kode etik atau panduan perilaku dalam nilai berorientasi pelayanan dapat dilaksanakan dengan 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi serta kerjasama. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, di mana kita bisa memberikan layanan prima seperti menyapa dan memberi salam, ramah, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, dan selalu berpenampilan rapi. Yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti, di mana bisa memberikan upaya perbaikan secara berkelanjutan dengan cara seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Akuntabel. Sebagai ASN harus bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel harus memiliki sikap 1. Kepemimpinan, di mana pemimpin yang akuntabel bisa memberikan contoh yang baik pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk bisa berkomitmen juga. Yang kedua, transparansi, di mana dalam melakukan pekerjaan harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan selalu bersikap jujur. Hal ini dapat mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama. Yang ketiga, integritas, di mana dengan adanya integritas dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik. Yang selanjutnya, tanggung jawab atau responsibilitas, di mana dari setiap tindakan yang kita lakukan atau keputusan yang telah kita ambil selalu ada konsekuensi yang harus kita tanggung jawabkan. Yang kelima, keadilan, di mana keadilan harus selalu dipelihara untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan, dan kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Lalu yang selanjutnya, keseimbangan, di mana untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas, kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Selanjutnya ada kejelasan, di mana kejelasan ini juga merupakan elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar individu dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang terakhir adalah konsistensi. Jika konsistensi ini selalu dilakukan, maka akan meningkatkan komitmen dan kredibilitas. K atau kompeten, di mana ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompetensi ASN ini terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Untuk tingkat pengembangan ASN sendiri ada perencanaan dan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pendidikan atau pelatihan. Kode etik dan kode perilaku ASN dalam kompeten ini adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang selanjutnya H atau harmonis, di mana ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan.
Upaya mewujudkan ASN harmonis ini dapat diwujudkan dengan peran ASN dan budaya harmonis. Lalu yang selanjutnya L atau loyal, di mana ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku ASN loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang selanjutnya A atau adaptif, di mana ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, yang pertama yaitu personal mastery, di mana pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, shared vision, di mana pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai. Yang ketiga adalah mental model, di mana pegawai harus memiliki mental yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Selanjutnya team learning, di mana pegawai harus selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang terakhir adalah system thinking, di mana pegawai harus selalu berpikir sistemik. Penerapan budaya adaptif sendiri yaitu seperti cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Proses menjalin kolaborasi sendiri yang pertama adalah trust building, di mana membangun kepercayaan dengan stakeholder. Lalu yang kedua face to face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan. Lalu yang terakhir adalah menetapkan outcome. Perilaku ASN kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian penjelasan terkait mind mapping ASN berakhlak, semoga bermanfaat. Terima kasih.